Selamat datang di podcast Safe Drive ID, ruang edukasi keselamatan berkendara untuk kita semua. Saya Rinjani, dan pada episode kali ini kita bakal bahas nih tentang suatu ancaman berkendara yang tersembunyi di balik jalan raya. Ini sering banget loh kita abaikan. Bukan remblong, bukan ban pecah, melainkan mengantuk. Ya, mengantuk. Mengantuk di balik kemudi tepatnya. Terdengar sederhana kan? Tapi dampaknya ini bisa sangat fatal. Bukan kerusakan mekanis, bukan kondisi jalan yang buruk, melainkan kondisi dari pengemudi itu sendiri. Lebih spesifiknya lagi, mengantuk di balik kemudi. Sebenarnya terdengar sederhana, bahkan mungkin remeh. Namun, berdasarkan data dan penelitian yang akan kita bahas hari ini, mengantuk adalah salah satu silent killer yang bertanggung jawab atas ribuan kecelakaan setiap tahunnya. Yuk, kita mulai perjalanan edukasi kita hari ini. Sahabat pendengar Safe Drive, tahukah Anda bahwa berdasarkan penelitian, 88% penyebab kecelakaan jalan raya di Indonesia adalah faktor manusia. Dan dari 88% tersebut, sebagian besar disebabkan oleh kondisi fisik dan mental pengemudi yang tidak prima. Mengantuk bukan sekedar membuat mata terasa berat. Kondisi ini secara signifikan membuat kita menjadi pengemudi yang berbahaya. Nah, dalam materi Defensive Driving Standar Internasional, gangguan fisik pengemudi dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, gangguan fisik permanen, seperti cacat tubuh, usia yang sudah sangat lanjut, atau penyakit kronis seperti epilepsi. Pengemudi dengan kondisi ini memerlukan evaluasi medis khusus sebelum diperbolehkan untuk mengemudi. Dan yang kedua, gangguan fisik sementara. Dan inilah fokus kita hari ini. Kelelahan berlebihan, mengantuk, sakit kepala, vertigo, flu, dan kondisi sementara lainnya. Mengantuk bukan cuma membuat mata kita menjadi terasa lebih berat, tapi secara signifikan ini juga merubah kondisi dari fisik kita. Mari kita pahami aspek ilmiahnya. Dalam kondisi normal dan waspada, waktu reaksi manusia untuk merespon bahaya adalah 1 detik. Waktu reaksi mekanis kendaraan mulai dari menginjak rem sampai rem bekerja itu sekitar 0,5 detik. Jadi totalnya 1,5 detik. Namun, saat mengalami fatigue atau drowsiness, waktu reaksi manusia dapat meningkat hingga 2 hingga 3 kali lipat, menjadi 2 hingga 3 detik, bahkan lebih. Ini bukan perbedaan kecil. Pada kecepatan 100 km per jam di jalan tol, perbedaan 1 detik berarti perbedaan jarak hampir 28 meter, hampir sepanjang 6 mobil sedan. Mari kita bayangkan situasi yang mungkin pernah dialami banyak dari kita. Pulang kerja larut malam, mungkin pukul 10 atau 11 malam. Mata sudah sangat berat, namun tetap memaksakan untuk menghindari kendaraan karena ingin segera tiba di rumah. Kepala mulai mengangguk, kedipan mata semakin melambat. Tiba-tiba tersadar kendaraan sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Mengerikan bukan? Dan ini bukan sekedar sebuah cerita aja loh. Ini adalah realita yang kerap terjadi di jalan-jalan kita. Dan bahkan pernah kamu alami kan?
Berdasarkan materi defensive driving yang komprehensif, berikut adalah situasi-situasi di mana pengemudi sangat rentan mengalami fatigue. Silakan cek, mungkin Anda pernah atau sedang dalam salah satu dari situasi ini. Situasi beresiko tinggi. 1. Mengemudi jarak jauh tanpa istirahat yang cukup. Perjalanan lebih dari 4 jam tanpa break meningkatkan resiko fatigue secara signifikan. Yang kedua, mengemudi di rute yang sama secara berulang. Commute rutin yang monoton dapat menyebabkan kejenuhan mental atau highway hypnosis. Dan ketiga, mengemudi di malam hari setelah bekerja seharian. Kombinasi kelelahan fisik dan melawan ritme sirkadian tubuh. Dan 4, berkendara di waktu ketika tubuh seharusnya istirahat antara pukul 2 sampai 6 pagi dan 2 sampai 4 sore. Ini adalah waktu di mana tubuh secara natural mengalami penurunan kewaspadaan. 5. Tidak mendapat istirahat yang cukup sebelumnya, seperti tidur kurang dari 4-7 jam sebelum berkendara. 6. Berkendara setelah mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, nasi, mie, pasta, roti. Bila dikonsumsi dalam jumlah yang banyak tanpa diimbangi istirahat, bisa membahayakan. Sebenarnya poin terakhir menarik untuk dipahami secara ilmiah. Saat kita mengonsumsi karbohidrat dalam jumlah yang besar, kadar gula darah akan meningkat tajam, kemudian turun drastis. Penurunan ini menyebabkan rasa kantuk yang kuat. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebenarnya telah mengatur hal ini dengan jelas. Pasal-pasal di dalamnya menekankan bahwa pengemudi wajib berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Lebih spesifiknya lagi, untuk mengemudi secara profesional atau pengemudi profesional, regulasi mewajibkan 1. Istirahat setiap 20-30 menit selama 4 jam berkendara. 2. Tidak boleh berkendara lebih dari 12 jam dalam sehari. Ini bukan cuma aturan yang arbiter. Ini berdasarkan penelitian ilmiah tentang kemampuan manusia dan data kecelakaan nyata. Mari kita bahas bagian yang paling penting. Apa yang dapat kita lakukan? Berdasarkan materi defensive driving dan safety driving standar internasional, berikut adalah ciri-ciri fatigue yang wajib diwaspadai. 1. Sering menguap, lebih dari 2-3 kali dalam 5 menit. 2. Mata terasa panas, kering, dan lelah. Sensasinya seperti berpasir. 3. Kedipan mata melambat. Mata sulit untuk terbuka penuh. 4. Persepsi terhadap jarak dan kecepatan berkurang. Seperti salah estimasi. 5. Konsentrasi dan refleks menurun. Jadi lambat untuk bereaksi. 6. Peripheral vision menyempit atau pandangan samping yang berkurang. Jika Anda merasakan bahkan hanya satu dari tanda-tanda ketika mengemudi, tindakan yang harus diambil adalah berhenti. Berhenti di tempat yang aman sesegera mungkin. Jangan pernah untuk memaksakan diri ya.
adalah kunci. Berikut adalah protokol persiapan fisik yang komprehensif sebelum berkendara. Protokol 1. Istirahat yang cukup. Pastikan mendapat tidur berkualitas minimal 6-8 jam sebelum berkendara, terutama untuk perjalanan yang jauh. Tidur yang cukup bukan sekedar nice to have. Ini adalah kebutuhan fisiologis yang tidak bisa diganti dengan stimulan. Protokol nomor 2, stretching dan peregangan. Lakukan peregangan sebelum memulai perjalanan. Berikut adalah 5 gerakan dasar yang direkomendasikan. Nomor 1, rotasi leher. Putar leher searah dan berlawanan dari arah jarum jam. 2, gulung bahu. Gerakan bahu ke depan dan ke belakang. 3, peregangan punggung atas. Tarik lengan ke depan, rasakan stretch di upper back. 4, peregangan pergelangan tangan dan jari. Penting loh untuk grip kemudi. 5, rotasi pergelangan kaki. Ini untuk meningkatkan sirkulasi kaki. Nah, ulangi pergerakan ini setiap 2-3 jam selama perjalanan panjang. Protokol 3. Perhatikan asupan makanan. Apa yang kita makan sebelum dan selama berkendara sangat berpengaruh. Berikut panduannya. Hindari makanan tinggi gula murni seperti permen, minuman manis. Jangan dikonsumsi berlebihan ya. Lalu untuk karbohidrat sederhana dalam jumlah yang besar seperti nasi putih, mie, roti putih tanpa protein, dan makanan berlemak tinggi itu akan membebani sistem pencernaan. Yang bisa kamu konsumsi selama kamu mengemudi adalah makanan ringan seperti biskuit, lalu buah-buahan segar, apel, pisang, jeruk, dan lain-lain. Lalu ada juga coklat hitam, tapi dalam porsi yang moderat saja. Dan yang terakhir, kamu bisa minum air mineral yang cukup, karena dehidrasi itu juga menyebabkan kelelahan. Protokol 4. Jangan mengandalkan stimulan. Ini sangat penting untuk dipahami. Kopi, minuman energi, dan semua bentuk kafein bukan solusi untuk fatigue. Kafein hanya memanipulasi persepsi kita tentang kelelahan. Tubuh ini tetap lelah, otak kita tetap lambat. Hanya saja kita yang tidak merasakannya. Begitu efek kafein habis, kelelahan akan kembali, bahkan seringkali lebih parah dari sebelumnya. 5. Konsultasi medis untuk penggunaan obat. Jika Anda sedang dalam masa pengobatan, selalu informasikan kepada dokter Anda bahwa Anda adalah seorang pengemudi yang aktif. Banyak loh obat yang memiliki efek samping drowsiness, obat flu, antihistamin, bahkan beberapa pain reliever. Jangan mengonsumsi obat tanpa resep atau konsultasi dokter, terutama sebelum berkendara. Protokol 6. Ventilasi dan oksigen yang cukup. Ruangan yang pengap mempercepat onset fatigue. Buka sedikit jendela atau atur ventilasi AC untuk memastikan sirkulasi udara tetap segar. Karena oksigen yang cukup sangat penting untuk menjaga kewaspadaan. Protokol 7. Terapkan aturan istirahat wajib. Ini adalah aturan yang tidak boleh dikompromikan. Istirahat setiap 20-30 menit setiap 4 jam berkendara. Maksimal 12 jam berkendara dalam satu hari, serta jika memungkinkan
Lakukan power nap 15-20 menit di rest area. Jadi, atur alarm di ponsel Anda setiap 4 jam wajib buat berhenti. Tidak ada alasan, tidak ada pengecualian. Lebih baik terlambat 30 menit daripada Anda tidak sampai sama sekali. Untuk melengkapi persiapan fisik, mari kita pahami Smith System, 5 kunci keselamatan berkendara yang telah terbukti dapat mengurangi kecelakaan hingga 60% di berbagai negara. 1. Aim high in steering. Pandang jauh ke depan, minimal 12-15 detik. 2. Get the big picture. Dapatkan gambaran menyeluruh situasi di sekitar. 3. Keep your eyes moving. Gerakan pandangan setiap 2 detik. 4. Leave yourself an out. Selalu sediakan ruang untuk menghindar. Dan yang terakhir adalah make sure they see you. Pastikan pengguna jalan lain menyadari keberadaan dari Anda. Framework ini menjadi semakin penting saat kita mulai merasakan kelelahan. Semakin lelah kita, semakin kita memerlukan struktur dalam perilaku berkendara kita. Sahabat pendengar, baik, sahabat pendengar Safe Drive, itulah pembahasan kita pada episode kali ini tentang bahaya mengantuk di balik kemudi. Ingatlah, defensive driving bukan sekedar keterampilan, melainkan pola pikir. Keselamatan bukan sebuah kebetulan, tapi sebuah pilihan. Jangan lupa untuk bagikan episode kali ini kepada keluarga maupun rekan-rekan Anda, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama. Silakan tinggalkan komentar mengenai pengalaman maupun tips tentang topik kali ini. Dan selalu ingat tentang moto kita. Berkendara aman, tiba selamat, selamatkan nyawa. Saya Rinjani, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap aman di jalan sahabat Safe Drive.